Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu. Saya akan menjelaskan mengenai materi Al-Qard. Pengertian Al-Qard. Al-Qard secara etimologi adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang tanpa mengharapkan imbalan. Qard secara terminologi menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Menurut ahli fikih, memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan, anjuran untuk tolong-menolong terhadap sesama manusia atau mempunyai jiwa sosial. Menurut hukum syara, Qard terdapat definisi para ahli fikih disimpulkan bahwa Al-Qard adalah perikatan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana kedua belah pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai pinjaman uang, atau yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Landasan Al-Qard yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, Surat Al-Maidah ayat 1, dan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Landasan syariah Al-Qard lainnya adalah Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11, Al-Hadis hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421 sampai 2422, Kitab Al-Ahkam oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan juga Ijma. Rukun Al-Qard dan syaratnya yaitu: pertama, zigot atau ijab qabul, disyaratkan dengan lafaz yang menunjukkan maksud utang piutang. Yang kedua, aqidain atau dua pihak pelaku utang piutang disyaratkan memiliki kecakapan bertingkah hukum yang sempurna. Ketiga, utang disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda, tidak berupa manfaat. Harta yang dipinjamkan berupa harta yang ada padanannya. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan. Kriteria pelaku Al-Qard yaitu keduanya harus berakal sehat, balik yang artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum tanpa adanya paksaan. Kemudian karakter pembiayaan Qard diantaranya yaitu: 1. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan. 2. Menggunakan akad pinjam-meminjam dalam batasan waktu tertentu. Kemudian jika dalam bentuk uang, pengembaliannya sama dengan nominal pinjaman. Implementasi akad Qard dalam lembaga perbankan syariah ditunjukkan untuk kemanusiaan bagi orang yang tidak mampu, bagi nasabah yang loyal yang membutuhkan dana segera, untuk nasabah dengan jaminan deposito untuk pengembangan usaha kecil. Sumber dana akad Qard dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, infak dari pihak yang dipercayakan kepada LKS. Manfaat Al-Qard yaitu mendapatkan talangan jangka pendek, pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, sedangkan risikonya terhitung tinggi karena dianggap pembiayaannya tidak ditutup dengan jaminan. Menurut teknis perbankan Al-Qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti talangan dengan kriteria tertentu, bukan untuk pinjaman konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya secara angsuran ataupun sekaligus. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika nasabah sengaja tidak mau mengembalikan dana, antara lain dengan cara penjualan jaminan. Jika jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan kewajibannya secara penuh. Ketentuan umum Al-Qard dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 19 DSN MUI 4 tahun 2020 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah. Nasabah boleh memberikan tambahan atau sumbangan kepada LKS. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan LKS, maka LKS dapat memperpanjang waktu pengembaliannya atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.